Bisakah kamu percaya, saat saya berjalan di tepi sungai, saya menemukan sebuah batu yang tampak biasa di bawah sungai yang membeku. Jika bukan karena sinar matahari yang jatuh padanya dan berkilau sedikit, mungkin tidak akan pernah diperhatikan. Batu itu memiliki permukaan luar yang abu-abu kecoklatan dan kasar, tertutup rapat oleh lumpur, bercampur dengan kerikil di tepi sungai, sama sekali tidak mencolok. Orang biasa melihat bahan seperti itu, mungkin hanya melirik sekilas, bahkan tidak akan membungkuk untuk mengambilnya. Namun, entah kenapa saya berhenti melangkah. Insting saya mengatakan bahwa batu ini berbeda dari yang lain. Perasaan ini adalah intuisi yang diasah dari bertahun-tahun berurusan dengan bahan mentah. Saya berjongkok, dengan hati-hati mengeluarkannya dari bawah lapisan es. Air sungai yang dingin menusuk, seolah masih menyimpan keheningan bertahun-tahun tidurnya. Batu sungai jenis ini telah mengalami erosi dan pembekuan selama bertahun-tahun, bisa tenggelam dan tetap utuh. Itu sendiri sudah merupakan keberuntungan. Setelah membawanya kembali ke studio, saya dengan hati-hati memotongnya. Pada saat itu saya merasa yakin, bagian dalamnya jernih, putih seperti giok, dasarnya halus dan bersih, dengan kilau lembut. Awalnya saya kira itu adalah kulit batu biasa, tetapi pada permukaan potongannya muncul pola hijau, coklat, dan kuning madu yang saling berjalin, tersebar dalam batu giok, seperti lukisan indah alami yang lembut dan berlapis. Itu tidak mengalami pewarnaan manusia, tidak ada jejak ukiran buatan, semuanya adalah pemberian waktu. Di bawah lampu, saya memutarnya berulang kali, dan dalam pikiran saya sudah ada arah. Jenis bahan ini tidak cocok untuk diukir berulang kali, tetapi lebih baik dipoles mengikuti alur alami dari pola air dan rumputnya yang berwarna-warni, memberikan kesan elegan dan anggun. Kemudian ada seorang pria yang menghubungi saya, mengatakan bahwa dia melihat video saya membuat gelang rumput air dan ingin memesan sebuah gelang Jin Shu Liang Yuan untuk diberikan kepada calon menantunya. Dia bilang menantunya dari Jiangsu, pertama kali datang berkunjung, tidak ingin memberikan sesuatu yang terlalu mencolok, ingin gelang giok yang semakin lama semakin menarik. Dia berulang kali menekankan bahwa bahan harus solid, hasil akhir harus halus, nyaman dipakai di tangan dan membuat orang terlihat anggun dan beruntung. Saya bilang padanya, bahan pemandangan jalinan indah ini, selama pengerjaannya tepat, hasil akhirnya pasti tidak akan mengecewakan. Gelang lingkaran polos ini terlihat sederhana, sebenarnya paling sulit dibuat, tidak mengandalkan ukiran untuk menarik perhatian, sepenuhnya bergantung pada pola alami warna rumput yang bersih dan utuh dari bahan itu sendiri, menopang aura yang anggun dan elegan. Gelang bulat melambangkan keharmonisan keluarga, juga mewakili kelembutan yang tersirat tanpa hiasan berlebihan, namun paling mampu bertahan dalam ujian waktu. Nilai sejati dari perhiasan giok tidak terletak pada hiasan permukaannya, melainkan pada kebersamaan sehari-hari dan niat untuk menjalani hidup dengan mantap. Gelang polos seperti hubungan yang mengalir perlahan, tidak mencari keindahan yang memukau dalam sekejap, tetapi menginginkan kebersamaan yang stabil seumur hidup. Sejujurnya, membuat gelang ini sangat menguras tenaga. Terlihat tidak perlu diukir, tetapi persyaratan untuk memotong, menghaluskan, dan memoles sangat tinggi. Sedikit saja kesalahan, seluruh bahan bisa rusak. Ketika membicarakan upah, si abang tertawa dan mengatakan sudah mengikuti saya cukup lama. Merasa video saya tidak terlalu populer, dia menyarankan untuk memposting proses pembuatannya. Jika mendapat lebih dari 1000 suka, dia akan memberikan upah 2 kali lipat. Saat itu saya sangat terharu, bukan karena upah, tetapi karena kepercayaan sepenuhnya ini. Yang paling dihargai oleh seorang pengrajin bukanlah pengakuan harga, tetapi pandangan mereka sendiri. Cahaya dan kerajinan dibaca oleh orang, maka saya menenangkan hati, memotong bahan, berlatih, memoles dengan teliti, setiap langkah dilakukan dengan sangat rinci, hanya untuk sepenuhnya menjaga keindahan pola alami yang asli. Produk jadi yang Anda lihat sekarang, di atas batu giok putih berkabut yang jernih, 3 warna hijau, coklat, dan kuning hangat dari rumput air perlahan menyebar dan berkembang, seperti menggulung lukisan pemandangan alam yang indah di pergelangan tangan. Sebagian warna rumput pekat seperti tinta, sebagian lagi samar seperti asap, nyata dan ilusi saling berbaur, seperti pemandangan berwarna-warni yang memudar di desa air Jiangnam. Saat pergelangan tangan diputar perlahan, setiap sudut menampilkan pemandangan yang berbeda. Semakin dilihat, semakin terasa hangat dan elegan. Semakin dipakai, semakin halus dan menarik. Namun saat hampir selesai, kakak tiba-tiba ingin mengembalikan barang. Saya segera bertanya alasannya. Dia bilang anaknya menyarankan membeli perhiasan merek luar negeri, merasa lebih bergengsi untuk diberikan. Juga mengatakan bahwa perhiasan giok buatan tangan dalam negeri tidak sepadan dengan harganya. Mendengar kata-kata ini, saya merasa sedikit tertekan. Merek besar luar negeri memang memiliki dukungan logo merek, tetapi pemandangan alam yang indah dan alami seperti ini tidak akan pernah bisa mereka tiru. Gelang Jin Shu Liang Yuan saya ini tidak memiliki kemasan merek, tetapi menyimpan ketulusan murni dari pembuatnya, merupakan doa dari orang tua untuk kebahagiaan, keharmonisan, dan kesehatan keluarga. Menyerahkan dengan mantap ke tangan generasi muda kejujuran itu, saya selalu konsisten mempublikasikan video ukiran giok, bukan untuk mencari popularitas, tetapi agar lebih banyak orang memahami bahwa karya tangan yang tulus, tanpa kemasan sensasional, juga bisa menyentuh hati. Ada yang melewati video begitu saja, saya sepenuhnya mengerti. Juga ada yang bersedia berhenti sejenak untuk memberikan hati kecil, meninggalkan komentar bagus. Saya sangat berterima kasih dari lubuk hati. Terima kasih telah melihat sampai di sini, tidak terbawa oleh keramaian dan kemewahan ruang siaran langsung. Bersedia menemani saya melihat seorang pengrajin biasa, perlahan mengasah sebuah batu mentah, dengan hati-hati menciptakan sebuah karya. Menurut Anda, bagaimana keterampilan ini? Apakah ada keindahan yang lembut dan alami tanpa ukiran yang berlebihan?
Mungkin kamu hanya akan berhenti sebentar saat melihat video ini dan mungkin tidak akan bertemu lagi denganku. Maka aku ingin memberikan doa khusus. Semoga setiap langkahmu ke depan selalu mantap dan lancar. Dari mulai pengerjaan hingga selesai, aku telah menghabiskan puluhan jam. Jika kamu menyukai gelang ini, bisakah kamu meluangkan 1 detik untuk memberi sedikit dorongan kepada pengrajin dengan memberi tanda hati atau meninggalkan komentar bagus? Setiap dukungan akan selalu saya ingat. Terima kasih semuanya. Tinggalkan di kolom komentar bentuk gelang yang Anda suka. Jika berjodoh, saya juga bersedia membuatkan gelang giok khusus untuk Anda.